Kita dididik untuk menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Kita diajarkan berbagai cara untuk mengejar dan mendapatkan kebahagiaan. Di sisi lain, kita juga dididik untuk menghindari kesedihan dan diajarkan berbagai cara untuk menghindari berbagai hal yang bisa mendatangkan kesedihan dalam hidup kita. Didikan seperti itu membuat kita menganggap bahwa hanya kebahagiaan yang baik bagi diri kita. Di saat yang sama, kita juga menganggap bahwa kesedihan adalah hal yang buruk. Pola pikir seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan realita, karena pada kenyataannya hidup kita akan selalu diisi dengan kebahagiaan dan kesedihan yang datang silih berganti. Itu isu pertama. Ada isu lain dari hidup yang hanya mengejar kebahagiaan. Cara hidup seperti itu menjadi salah satu tanda bahwa orientasi hidup kita dikendalikan oleh hasrat. Hidup yang hanya mengejar kebahagiaan berisiko menjadi hidup yang dikendalikan oleh hasrat, bukan pikiran yang jernih. Dengan menyibukkan diri mengejar kebahagiaan, hidup kita pada dasarnya tidak baik-baik saja. Kenapa begitu? Pertama, cara hidup kita bertolak belakang dengan realita. Kedua, hidup kita berisiko melampaui batas. Karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, hasrat memang tidak pernah mengenal batas. Untuk mengembalikan hidup kita ke kondisi yang baik, kita perlu mengubah pola pikir kita dari berorientasi pada kebahagiaan menjadi berorientasi pada ketentraman. Hal yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita adalah ketentraman, bukan kebahagiaan. Dengan mengejar ketentraman, bukan berarti kita berhenti mengejar kebahagiaan. Yang kita lakukan hanya mengambil satu langkah lebih jauh dari sekadar memenuhi hasrat kita. Yang kita kejar bukan sekadar hal-hal yang membuat kita senang, tapi hal-hal yang membuat kita tenang. Mengejar ketentraman berarti mengejar kesenangan yang mendatangkan ketenangan. Saat kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, kita akan menyikapinya secara bijaksana. Kita sadar bahwa kebahagiaan yang datang itu bersifat sementara, sehingga kita akan merayakannya secara proporsional, tidak berlebihan. Dalam menghadapi kesedihan, sikap kita juga tidak berbeda. Saat kesedihan datang, kita tidak akan menolaknya atau berlarut-larut dalam kesedihan. Kita akan menyikapi secara bijaksana dan merangkul kesedihan itu sebagai bagian dari hidup kita. Dengan begitu, hidup kita akan selaras dengan realita, karena saat kebahagiaan atau kesedihan datang, kita akan menerima mereka berdua dengan tangan terbuka. Ketentraman juga bukan sesuatu yang dikendalikan oleh hasrat. Mengejar ketentraman berarti mengejar sesuatu yang tidak ditentukan oleh hasrat semata. Hasrat hanya akan menjadi perantara dalam hidup kita. Saat kita mengejar sesuatu yang diinginkan hasrat kita mengejarnya dalam rangka mengejar ketenangan, bukan kesenangan. Dengan mengejar ketentraman, kita yang mengendalikan hasrat, bukan sebaliknya. Jadi, kedua masalah tadi, yaitu hidup yang bertentangan dengan realita dan hidup yang dikendalikan oleh hasrat, dapat diselesaikan dengan berorientasi pada ketentraman. Menjadi pribadi yang tentram dapat membuat hidup kita menjadi lebih terkendali, tidak cenderung melampaui batas, dan lebih mampu bertahan menghadapi berbagai hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang tentram berarti menjadi pribadi yang hidupnya senantiasa baik-baik saja, bahkan saat hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya ibadah yang bersifat ritual seperti salat, puasa, atau berinfak, tapi juga ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk pola pikir, perilaku, atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah itu seharusnya ada zikir. Allah mengingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Jadi saat kita mengisi hidup kita dengan ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan, kita sedang mengisi hidup kita dengan zikir. Saat kita mengisi hidup kita dengan zikir, kita sedang mengejar ketentraman. Itu yang saya maksud, bahwa dalam ajaran Islam, mengejar ketentraman menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, "Wahai
jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ketentraman akan membawa kita kepada janji Allah yang akan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya dan bagian dari penghuni surganya. Dengan begitu ketentraman tidak hanya memberikan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia, tapi juga kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Mari mengejar ketentraman.